Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya kita udah sampai di hari Minggu lagi. Itu saatnya kita boleh kembali berkumpul, bersukaria bersama, menaikkan pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kalau bukan di Sekolah Minggu Online GKY Kuta Bali. Adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kita kan sudah mulai sekolah nih. Bagaimana sekolahnya, belajarnya lewat online? Apa tetap bersuka cita? Apakah tetap bersemangat? Nah, meskipun kita masih bersekolah di rumah, namun tetap harus bersuka cita, harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan terus bersemangat. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, yuk kita semua mau tenangkan hati kita mau berdoa ya. Semua sikap yang manis ya, duduk yang baik, semuanya lipat tangan, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita mau berdoa ya. Yang masih berdiri, ayo duduk. Yang masih main-main, ayo kembali ya. Kita fokus, kita beribadah kepada Tuhan. Oke, langsung hitung sampai 5 ya. Kalau sampai 5, semuanya harus siap untuk mengikuti sekolah minggu. Siap-siap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, oke ya, semua sudah siap. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali berkumpul. Kami mau beribadah, kami mau menaikkan pujian kami, dan terlebih kami mau belajar dari cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh dapat mengikutinya dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih boleh terus memelihara kehidupan kami. Tuhan masih boleh menjaga kami, menuntun kami dalam belajar kami. Dan biarlah hari-hari kami selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mulai sekolah minggu kita hari ini ya. Yuk semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin Mars Sekolah Minggu kita. Mari kita lebih semangat dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Nah, adik-adik sekalian, kita akan angkat pujian yang lama sekali jarang kita nyanyikan. Lagu apa itu, Se? Lagu yang
Aku ingat sekali tuh dulu bahwa matahari terbit dari sebelah mana loh, Se? Sebelah dari sebelah Matahari terbit di sebelah mana? Sebelah timur lah. Oh, timur ya. Sebelah timur. Sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Kita angkat lagu pujian itu pakai gerakan dari terbit Beat. matahari sampai pada masuknya ya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Lo bisa? siap. Siap? Siap. Mari kita angkat pujian dari terbit matahari dengan Matahari. semangat. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, tadi kan udah nyanyi lagu apa ya, Koremi? Dari terbit. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Sekarang kita mau nyanyiin yang lain nih. Selanjutnya nih, kira-kira Tuhan Yesus itu baik gak sih? Oh, baik. Baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, kita Lagu mau itu, nyanyi Sa. lagu Tuhan Yesus baik. Iya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. It's about you, it's about me, it's about of love of Jesus Christ. It's about. Masa. Kenapa langsung Sabto? Kita nyanyiin bareng aja lagunya, Se. Kayaknya bagus lagunya, Se. Seru kayaknya, Se. Bener, lagu ini kan sudah sering kita nyanyikan juga Iya. kan? Kayaknya asik banget ya kalau kita nyanyikan lagu ini. Yuk Adik-adik kita juga. semua nyanyikan pujian ini ya. Iya, oke. Ajak adik-adik juga ya yang ada di rumah. Semangat ya adik-adik. Kita nyanyi lagu ini ya. Dengan penuh semangat ya tentunya ya Oke, Lesa. tentu, Mas, Se. Oke. But now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Halo adik-adik, kita tadi udah loncat-loncat bareng, pastinya capek. Sekarang adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Berita Bagiku. Oke adik-adik, siap ya? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak semua, senang rasanya Lause bisa kembali menyapa kalian. Setelah sekian lama tidak bertemu secara virtual, dan hari ini Lause punya kesempatan untuk sama-sama belajar dengan anak-anak semua. Tetapi sebelum lebih jauh kita belajar firman Tuhan bersama-sama, terlebih dahulu Lause mau mengajak kalian untuk berdoa. Untuk itu, ayo ambil sikap yang baik, sikap yang benar. Ingat, walaupun kita tidak ada di gedung gereja, tetapi kita harus tetap disiplin, tetap harus setia kepada Tuhan dan menjaga diri kita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan sikap yang taat kepada Tuhan. Nah anak-anak, ayo ambil sikap yang baik, persiapkan hati, dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Di momen yang indah ini kami kembali belajar tentang firman Tuhan. Kami bersyukur sepanjang sesi ini kami telah bernyanyi bersama-sama. Dan tiba saatnya kami Tuhan saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidaklah sia-sia. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semua, Lause sebelum kita belajar lebih jauh, terlebih dahulu Lause mau merefresh kembali, ya, mengingatkan kembali tentang pelajaran minggu sebelumnya. Ayo, jangan-jangan sekarang sudah pada lupa. Nah, untuk kembali mengingatkan, Lause mau bertanya, silakan jawab dalam hati. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Saya yakin, Lause yakin, di rumah anak-anak pasti jawab tentang Goliat melawan Daud. Dan kita bisa lihat Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan di bagian terakhir kita belajar bahwa Tuhan menyertai siapapun yang percaya kepada Dia. Dan yang paling penting, tidak ada yang perlu kita takuti kalau Tuhan bersama dengan kita. Amin anak-anak. Nanti kalau masih belum ingat, silakan lihat video atau ibadah minggu sebelumnya. Nah anak-anak, hari ini masih di perikop yang sama, masih dalam kitab yang sama. Kita juga belajar tentang bagian yang lain. Hari ini Lause akan beri tema Tuhan ditambah sesamaku, aku tidak takut. Itu tema kita hari ini. Kalau bisa dicatat ya, baik-baik. Apa judulnya? Tuhan ditambah sesamaku, katakan aku tidak takut. Itu tema kita hari ini. Anak-anak sekalian, yang menjadi nats firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 18 sampai pasal yang ke-20. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 18 sampai 20. Nah, untuk mempersingkat waktu, Lause tidak akan membacakannya. Tetapi kalau anak-anak mau membaca terlebih dahulu, sangat diperbolehkan
untuk video ini bisa di pause sebentar. Dan setelah itu dilanjutkan. Oke? Atau juga nanti bisa setelah ibadah ini bisa membaca bagian ini. Nah, sekarang Lause berharap anak-anak sudah membaca atau nanti akan membacanya. Tadi temanya Tuhan tambah aku, maaf ya kalau saya salah. Tuhan tambah sesamaku, aku tidak takut. Anak-anak sekalian, di pasal 18, 19, 20 kita bisa membaca satu rangkaian peristiwa yang sangat menarik. Di pasal 18 yang anak-anak telah baca atau akan baca nanti, kita bisa lihat ya bagaimana persahabatan seorang Daud dan Yonatan. Di ayat 19 kita bisa melihat bagaimana kemarahan atau kecemburuan seorang Raja Saul kepada Daud. Dan di ayat 20 anak-anak juga bisa melihat, bisa membaca bagaimana Daud dan Yonatan menjadi sahabat yang baik. Mereka punya perjanjian dan itu adalah bukti ketaatan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tentu cerita ini sangat panjang, tetapi Lause akan mencoba meringkas secara sederhana. Nah, kita mulai terlebih dahulu bertanya, siapakah Daud? Nah, anak-anak tahu siapakah Daud? Pasti ya, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang siapa itu Daud. Lause akan mengulang, Daud adalah seorang anak yang diurapi Tuhan. Daud seorang gembala. Daud adalah anak yang cinta dan taat kepada Tuhan. Di saat Goliat menghina Allahnya, menghina Allah Israel, Daud begitu marah. Dia tidak mau Allahnya dihina. Pada akhirnya, singkat cerita, dia maju ke medan pertempuran dengan alat sederhana, dengan alat yang dia gunakan sehari-hari. Tetapi kalau Tuhan berkenan, dia mampu mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya Daud menjadi seorang pasukan perang terbaik, panglima perang terbaik, dan bangsa Israel bangga mempunyai seorang anak muda yang sangat luar biasa. Saya juga yakin papa, mama di rumah sangat bangga kalau punya anak yang luar biasa, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mencintai Tuhan dan juga mencintai papa dan mama. Anak yang taat kepada Tuhan dan anak yang taat kepada papa dan mama. Sama halnya juga tentu Tuhan sangat mengasihi Daud dan anak-anak yang seperti itu. Itulah Daud. Nah, sekarang kita belajar siapa itu Yonatan yang menjadi sahabatnya Daud. Anak-anak bisa baca. Ya, di 1 Samuel kita bisa tahu bahwa Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Dan Yonatan sangat tertarik dengan keberanian, dengan kegagahan, dengan keluar biasaannya seorang Daud. Dia tidak iri, dia tidak dengki, karena Daud mungkin lebih jauh berhasil, lebih jauh terkenal dibandingkan dengan dirinya. Tetapi dengan lapang dada, bahkan kalau anak-anak bisa baca, dia memberikan jubahnya kepada Daud sebagai bentuk kasih, sebagai bentuk penghargaan, dan sebagai bentuk ketulusan hati Yonatan untuk menjadi sahabat yang baik kepada Daud.
Kita bisa lihat tadi sudah belajar siapa itu Daud dan siapa itu Yonatan. Singkat cerita, akhirnya Daud menjadi panglima perang dan berhadapan dengan musuh-musuh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke pasal 19. Di pasal ke-19 kita bisa melihat bagaimana bagaimana Saul cemburu, bagaimana Saul tidak terima kalau Daud itu mendapat pujian. Saul berbeda dengan anaknya. Raja Saul mengalami kegalauan. Kenapa? Karena Daud lebih disanjung, lebih dikagumi. Kenapa Daud dikagumi? Karena Daud punya Allah yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya Saul merancang pembunuhan. Saul mau membunuh Daud. Dan rencana ini dia beritahukan kepada Yonatan dan orang-orang di sekelilingnya. Namun, anak-anak bisa baca pada akhirnya rencana itu gagal. Dan di pasal yang ke-20 kita bisa melihat bagaimana Yonatan dan Daud bertemu di medan pencarian. Di padang gurun mereka bertemu dan mengadakan perjanjian untuk saling mengasihi, saling mengayomi, saling melindungi satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa lihat bagaimana Yonatan merelakan kekuasaan yang harus menjadi miliknya itu diberikan kepada Daud. Anak-anak, tentu kalau kita membaca bagian ini sangat panjang ceritanya. Dan tentu butuh waktu yang lama. Tetapi di momen ini, di firman Tuhan kali ini, mari kita lihat bagian penting. Mari kita lihat poin-poin penting yang menjadi pembelajaran kita di siang hari ini. Pertama, kita belajar bahwa Tuhan bisa menggunakan sesama kita, teman atau sahabat, untuk menjaga dan menjadi support, ya, teman yang terbaik dalam menghadapi persoalan dalam berbagai bentuk. Bagaimana Yonatan melindungi seorang Daud walaupun papanya Yonatan mengejar-ngejar Daud. Kita bersyukur Tuhan menghadirkan Yonatan untuk melindungi, memberi kekuatan kepada Daud. Itu yang pertama, ya. Kita harus lihat bahwa kita bersyukur Tuhan memberikan sesama kita yang luar biasa, memberikan orang-orang yang baik di sekeliling kita. Bersyukur punya teman-teman yang demikian. Yang kedua, mari juga kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang yang di sekeliling kita, dengan mengasihi dan menerima orang-orang itu di sekeliling kita. Bagaimana Yonatan mengasihi Daud, menerima Daud, dan dia menunjukkan itu. Nah, anak-anak, begitupun dengan kita. Mari kita menunjukkan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang menolong kita, membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bukan lagi anak kelas 1, kelas 2. Kalian sudah besar. Kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang cinta Tuhan. Maka mulai sekarang mari menjadi Yonatan, mari menjadi Daud yang cinta Tuhan, cinta sesama. Sehingga ketika kita cinta Tuhan, cinta sesama, dan ketika itu bersatu, maka tidak ada yang perlu kita takuti lagi. Sesuai dengan judul firman Tuhan kita di siang hari ini. Untuk itu anak-anak, ya, silakan, ya, Losa mau mengajak anak-anak semua di rumah untuk mengambil kertas.
Tuliskan nama sahabat-sahabat kalian. Tuliskan nama-nama teman-teman kalian. Mungkin saat ini nggak bisa bertemu dengan mereka. Mungkin saat ini tidak bisa berjumpa secara langsung. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi pandemi. Kita masih study from home. Gak apa-apa. Tapi tulis nama mereka dan doakan mereka dimanapun mereka berada. Itu juga bentuk kita mengasihi sesama kita. Ingat, sama seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Ketika mereka cinta Tuhan, cinta sesama, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Puji Tuhan, jangan lupa untuk berdoa bagi teman-teman atau sahabat-sahabat anak-anak sekalian. Nah, di akhir ini, di bagian firman Tuhan ini yang paling penting juga, kita akan menghafalkan ayat bersama-sama. Nah, kita akan hafalkan ayat bersama-sama. Mari kita buka bersama-sama dengan Lause. Ya, kita buka di Mazmur pasal ke-23. Nah, kita akan buka ya sama-sama di Mazmur pasal 23 ayat 4. Ya, Lause juga masih cari. Nah, kita baca ya. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kayak lagu ya. Betul, bukan kayak lagu. Memang ini lagu. Ya. Kau baca sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hafalkan dan ingat dalam hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua, tetap semangat, dan kiranya menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, sehingga menjadi kebanggaannya Tuhan, kebanggaannya orang tua, dan kebanggaan semua orang yang mengenal anak-anak semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami. Dan kami bersyukur untuk sahabat, untuk teman-teman yang Tuhan izinkan berada di sekeliling kami. Kiranya kami menjadi sahabat yang saling mengasihi, sahabat yang saling mendorong, dan sahabat yang saling mencintai Tuhan. Bersyukur untuk keteladanan Daud dan Yonatan. Kami bisa belajar bagaimana kecintaan mereka kepada Tuhan dan kecintaan kepada sesama membuat mereka tidak takut kepada siapapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau hidup mereka juga menjadi bagian daripada hidup kami. Biarlah di masa muda kami telah mencintai Tuhan. Bersyukur untuk hari ini. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.